pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi anak-anak, sebelum lanjut, Bapak ingin kalian coba cek kerapiannya dulu. Apakah sudah rapi semuanya? Sudah. Coba dicek dulu. Nah, Firman, bajunya dirapikan dulu. Nah. Sudah? Alif sudah? Ya, sudah rapi semuanya. Nah, selanjutnya Bapak ingin ketua kelas memimpin doa. Silakan Aspiandi. Mana HP-nya? Ha! Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Ya Allah, berilah aku ilmu dan tambahkanlah aku kepahaman. Amin. Alhamdulillah ya, semuanya sudah berdoa secara baik. Nah, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik. Selanjutnya, untuk yang tidak hadir, ada tidak temannya yang tidak hadir? Tidak. Tidak, berarti masuk semua ya? Ya. Ya, alhamdulillah semuanya masuk pada hari ini. Jadi, anak-anak, coba perhatikan gambar di depan. Nah, di sini Bapak ada sediakan media pembelajaran. Nah, kalian dilambai ini oleh siapa nih kira-kira? Ya, Bintang sedang melambai-lambai ke kalian. Senyum nggak dia? Senyum. Berarti dia juga berbahagia atau sedih? Bahagia. Bahagia. Bapak harapkan kalian pada pembelajaran hari ini juga bahagia, senyum, ya, jangan sedih. Nah, di sini ada sebuah lagu. Udah nampak belum judulnya? Belum, kan ya? Jadi judul lagunya itu Maju Tak Lupa. Sudah hafal belum? Sudah. Sekarang Bapak ingin kita menyanyikannya bersama-sama dengan diiringi musik. Tapi Bapak minta posisi kalian berdiri dulu semuanya. Ingat, ketika menyanyikan lagu wajib, kalian tidak boleh main noleh kiri, noleh kanan. Memang fokus untuk menyanyikan lagu ini. Sudah siap? Siap. Sudah. Sekarang kita menyanyikannya bersama-sama. 1, 2, 3. Mengusir
kembali ke posisinya. Bapak tanya, lagu Maju Tak Gentar ini kira-kira bercerita tentang apa? Tentang pahlawan. Ya. Ingat gak kalian kapan hari pahlawan itu? 10 Ya, baik sekali. Jadi hari pahlawan itu tanggal 10 November. Nah, jadi setiap tanggal 10 November itu diperingati sebagai hari pahlawan. Nah, anak-anak, ini kan tanggal 10 November. Nah, apa sih arti pahlawan menurut kalian? Pahlawan. Orang yang pemberani. Pemberani. Suka menolong orang. Suka menolong. Baik. Baik. Masih ada lagi nggak? Berjuang untuk rakyatnya. Berjuang. Untuk rakyatnya. Berjuang untuk rakyatnya ya. Masih ada lagi? Nah, masih ada? Tidak ada ya. Jadi anak-anak, memang ini merupakan sikap-sikap pahlawan yang dimiliki pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Sama seperti lirik lagu Maju Tak Gentar, dia berusaha mengusir apa? Penyerang. Ya, penyerang itu bisa dikatakan sebagai penjajah. Jadi pahlawan itu memiliki keberanian, suka menolong, baik, dan berjuang untuk orang, berjuang untuk dirinya sendiri atau orang banyak? Orang banyak. Dia mengutamakan kepentingan orang lain dulu. Nah, kepentingan orang banyak baru kepentingannya. Itu pahlawan yang sebenarnya. Nah, ya. Coba lihat lagi di sini. Ditanya, apa ini? Siap untuk belajar hari ini. Kalau tadi kerapiannya sudah siap. Sekarang Bapak coba semangatnya lagi. Semangat gak kira-kira? Kalau pahlawan semangat gak dia? Semangat. Nah, itu bisa kalian contoh di dalam pembelajaran kalian, bisa semangat. Bapak tes semangatnya. Selamat pagi. Biasa. Sekali lagi coba. Tepuk semangat. Ya, semangat juga ya. Nah, sekarang Bapak ingin kalian keluarkan bukunya. Jadi, hari ini kita itu belajar tema berapa? 5. Judulnya apa? Pahlawanku. Jadi di tema 5, judulnya itu kan pahlawanku. Yang kita pelajari itu subtema 1, pembelajaran 1. Subtema 1 itu apa judulnya? Perjuangan para pahlawan. Ya, perjuangan para pahlawan. Berarti tidak cuma satu pahlawan, banyak pahlawan ya anak-anak. Jadi, tujuan pembelajaran sama seperti biasanya, kita akan belajar itu mencapai tujuan. Nah, tujuan yang ingin kita capai pada kali ini ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis kerajaan Hindu atau Buddha. Kalau menganalisis ini kan katanya kan belum kalian pahami. Kalian akan menemukan informasi tentang kerajaan Hindu atau Buddha. Ada 4 kerajaan yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya setelah kalian menemukan informasi itu, kalian akan membuat yang namanya peta pikiran. Setelah kalian membuat peta pikiran itu bersama kelompok kalian, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas ini. Nah, itu udah 3 tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang keempat, kalian juga akan menemukan penerapan sifat cahaya yang berkaitan dengan indera penglihatan kita. Indera penglihatan kita apa? Mata. Baik sekali. Nah, selanjutnya kalian membuat laporan. Laporan ini kalian buat dalam lembar kerja peserta didik.
Dan yang terakhir kalian akan mempresentasikannya bersama kelompok kalian. Jadi ada berapa kali presentasi? Ada 2 kali. Jadi diharapkan nanti dalam pembelajaran ini kalian mengenal sejarah kerajaan Hindu atau Buddha yang sempat berjaya, dan kalian juga menemukan sifat-sifat cahaya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Itu sekali. Jadi ingat, di dalam pembelajaran Bapak akan membagikan nantinya yang namanya bahan ajar. Itu kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Selain bahan ajar, ada 2 LKPD, lembar kerja peserta didik, atau biasa disebut dengan lembar kerja siswa. Nah, jadi ada nggak yang bisa menceritakan gambar ini? Siapa? Azril. Orang jatuh, orang menolongnya. Masih ada nggak yang ingin coba Desti apa? Orang jatuh ditolong. Orang jatuh ditolong. Betul nggak kata Azril dan Desti? Betul. Betul. Mengapa? Karena ini ada 1 orang yang terjatuh, akan tetapi ditolong 2 orang. Dia menggunakan apa nih? Becak. Ya, becaknya terjatuh, orangnya ditolong. Nah, baik tak kira-kira 2 orang ini? Baik, kan yang menolong. Nah, ada 1 gambar lagi. Siapa yang bisa menceritakannya nih? Siapa? Desti tadi udah, Azril sudah. Coba Anissa. Orang sakit. Orang sakit diapakan? Dijenguk. Nah, kira-kira ini sikap yang baik atau enggak? Baik. Nah, kan tadi kita udah belajar sikap pahlawan, suka menolong. Tercermin enggak dari 2 gambar ini? Iya. Dia yang satunya menolong orang yang sedang tertimpa musibah, yang satu sedang menjenguk orang yang sakit. Ini merupakan contoh sikap pahlawan yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan udah ditanya apa itu pahlawan. Nah, ada nggak yang bisa mengungkapkannya secara jelas apa itu pahlawan sebenarnya? Ada nggak? Coba Alif, apa? Orang yang memberani. Apa lagi? Orang yang berjuang untuk rakyatnya. Bagus sekali ya Pak. Pahlawan. Ya, apa itu pahlawan? Ada yang tahu apa itu pahlawan? Apa Azril? Suka menolong orang lain. Ya, baik. Dia masih ya? Baik ya. Jadi pahlawan itu betul yang kalian katakan, itu termasuk sikap-sikap yang dimiliki pahlawan. Bisa enggak dia jadi pahlawan kalau dia enggak berani? Nah, enggak bisa. Jadi kalau mau jadi pahlawan harus punya sikap berani. Selain berani harus juga pantang menyerah. Nah, jangan 1 kali gagal udah menyerah. Itu bukan sikap pahlawan. Nah, kalau di sini dikatakan kalau pahlawan itu suka menolong orang lain secara apa? Ikhlas. Tahu ikhlas enggak? Tahu. Nah, menolong tanpa berharap sesuatu. Berani dan gigih merupakan sikap yang dimiliki para pahlawan. Jadi ingat kata Bapak, pahlawan itu pasti berani. Nah, coba baca ini. Apa ini? Sikap pahlawan mencegah keturunan kami ya, pada zaman kerajaan Hindu atau Buddha. Apa sih itu Hindu atau Buddha? Agama. Jadi zaman dulu ada beberapa kerajaan yang terkenal itu berjaya. Raja-rajanya itu memeluk agama Hindu atau Buddha. Ya, jadi seperti itu. Nah, nih berikut ada beberapa raja yang mencapai puncak kejayaan. Tahu puncak kejayaan enggak? Tahu. Nah, sampai dia terkenal. Itu namanya puncak kejayaan. Nah, di sini ada berapa raja ini? 3. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat?
saja yang akan kita pelajari? Nah, ada nggak yang ingin bertanya di sini? Ada nggak? Siap? Iya, Desti, apa? Raja Hayam Wuruk dari mana, Pak? Raja Hayam Wuruk dari mana? Jadi anak-anak, Raja Hayam Wuruk ini memimpin sebuah kerajaan. Nama kerajaannya itu Kerajaan Majapahit. Bahkan dikatakan di dalam sejarah, luas Kerajaan Majapahit itu, luas Indonesia ini ditambah dengan negara-negara tetangga. Nah, saking luasnya, saking mencapai puncak kejayaan waktu dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk ini. Nah, akan tetapi Raja Hayam Wuruk itu tidak sendiri, dia dibantu oleh seperti tangan kanannya. Itu namanya Gajah Mada. Nah, itu sangat terkenal. Terkenal ahli strategi, terkenal suka menolong rakyat Majapahit juga. Ya, masih ada yang ingin bertanya? Ya, apa Wan? Raja Balaputra Dewa dari mana? Kalau Raja Balaputra Dewa ini dari Sriwijaya. Sekarang masih ada nama Sriwijaya, itu letaknya di Pulau Sumatera. Kalau Raja Mulawarman ini raja yang berasal dari Kutai. Kutai. Ini Kalimantan. Kalau Raja Purnawarman ini dari Negara. Ya, ada yang tahu ya, berarti pernah baca kisahnya. Raja Purnawarman ini memang terkenal sekali karena kebaikannya. Bahkan kerajaan Tarumanegara ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Purnawarman. Kerajaan-kerajaan ini tidak cuma satu raja, akan tetapi raja-raja ini yang berhasil mencapai puncak kejayaan di kerajaannya masing-masing. Nah, ya, jadi ada 4 raja. Selanjutnya coba lihat di sini. Apa? Peta pikiran. Ya, peta pikiran. Nah, apa sih itu peta pikiran? Ada yang tahu nggak? Apa? Coba email dulu. Ada awannya. Berisi poin-poin penting. Berisi poin-poin penting. Coba Desti apa? Berisi intinya yang penting. Berisi intinya penting. Jadi benar sekali. Biasanya jawaban email tadi ada awannya. Peta pikiran itu biasa digambarkan dengan awan. Tapi tidak cuma awan, bisa persegi, bisa lingkaran dan macam-macam. Tadi kata temannya berisi poin penting dan inti-intinya saja. Itu juga betul. Ya, jadi peta pikiran itu berisi informasi yang akan kita temukan. Contohnya, nih, betul nggak? Seperti awan. Betul. Ya, ini bentuk awan. Nah, kalian juga akan membuat yang namanya peta pikiran. Bahannya sudah Bapak siapkan di dalam kertas ini. Akan tetapi ketika kalian membuatnya, kalian berdiskusi bersama teman kelompok. Nah, apa yang akan kalian diskusikan nantinya? Yang pertama, tadi kita ada membahas berapa raja? 4 raja. Bagaimana perjuangan raja-raja tersebut? Satu kelompok membahas satu raja. Sikap kepahlawanan, sikap apa yang dimiliki dari raja-raja tersebut? Nanti dicari di dalam teks bacaan atau bahan ajar. Selanjutnya ada yang namanya peninggalan kerajaan. Peninggalan kerajaan ini anak-anak dapat berupa prasasti itu seperti batu, akan tetapi ada tulisan. Tulisannya kita tidak mengerti karena menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, ya. Selain prasasti ada yang namanya candi. Ada Candi Borobudur. Candi itu zaman dulu digunakan sebagai tempat ibadah agama Hindu atau Buddha. Ya. Nah, sekarang di sini ada nama kelompok. Kelompok pertama Desti, Fatin, Rizky, Ricky, dan Firman. Kelompok kedua Esti, Zamil, Alif, Hadi, Hanif, Fajar. Kelompok ketiga Binti, Arman, Imel, Muhammad, Alif, Anissa. Kelompok keempat Asbiandi, Azril, Nurhayati, Sifa, dan Devita. Jadi ada berapa kelompok? 4. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang.
Bapak ingin, ini kan? Ini sebenarnya bisa dipilih, ada tanda panah sebenarnya, tetapi tidak ada. Sekarang Bapak minta satu orang perwakilan maju ke depan. Kalau tadi kan kelompok 1 Bapak minta coba Desti maju ke depan. Maju ke depan. Nah, di sini ada lingkaran persegi panjang, segitiga dan bintang. Desti mau pilih apa? Segitiga. Nah, berarti kelompok Desti mendapatkan membuat peta pikiran tentang kerajaan Kutai Raja Mula Warna. Duduk di bangkunya. Selanjutnya Bapak minta kelompok 2 Esti maju ke depan. Esti mau milih apa ini? Persegi panjang. Persegi panjang. Nah, dapatnya apa? Ya, Raja Hayam Wuruk Kerajaan Majapahit. Ya, ini kan biar adil dipilih. Kelompok ketiga, tunggu Bapak balik lagi. Kelompok ketiganya itu siapa nih? Winti, maju ke depan Winti. Right. Binti mau pilih apa? Lihat di sini. Nah, Bapak arahkan tanda panahnya, lihat nih. Lingkaran kan? Oke, berarti dapat apa? Raja apa nih? Raja Purna Warna. Berarti yang terakhir kelompok Aspiandi. Berarti yang tersedia cuma apa? Bintang. Ya, enggak apa-apa lah milih bintang ya. Yang bintang ini berarti Raja Bala Putradewa dari Sriwijaya. Jadi ada berapa raja? 4 raja. Ya. Sekarang Bapak ingin kalian itu membentuk ke kelompok kalian masing-masing. Nah, jadi setiap kelompok akan mendapatkan yang namanya bahan ajar. Nah, bahan ajar ini akan kalian gunakan mencari jawaban atau menemukan informasi. Ini kerajaan kita. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya. Sudah dapat semuanya? Nah, ini yang namanya lembar kerja peserta didik. Akan tetapi lembar kerja ini kalian akan menuliskannya di sini. Nah, di kertas ini. Satu orang dapat satu, biar nggak bergulung di tangan dulu ya. Ditahan pakai buku dulu, biar dia nggak bergulung. Biar dia nggak bergulung, dikasih dulu. Ya. Biar dia nggak bergulung, ditahan pakai buku, biar dia nggak bergulung. Gunakan sisi yang warna putihnya. Di sini ada soalnya. Ya, tulis, tidak usah tulis nama kelompok, nama kelompok yang dapat disediakan. Ini kerajaan Tarumanegara, ini kerajaan Sriwijaya. Soalnya panduannya di sini, ya. Nah, baca soalnya dulu, paham.
Jadi ada yang nulis, ada yang mewarnai, ada yang nempel. Ditempel dulu, ini kan ditempel. Nah, bisa tempel. Boleh. Dan gunakan warna yang terang juga. Nah, ini bagus. Nah, jadi ingat, setiap kelompok harus bekerja sama karena akan Bapak nilai. Ya. Nah, bagus. Ada yang nulis, ada yang ngelem, ada yang mewarnai. Tanda panah itu kan mengarahkan dia. Nah, ini juga udah bagus. Masih dia dikasih nomornya, jangan sampai lupa ya. Kalau udah selesai ditempel, kalau nanti ya, ada tablet kalau udah selesai. Awannya dulu, yang udah jadi langsung ditempel. Kan tahu posisinya nomor 1 di mana, nomor 2 di mana.
ada kawan temannya yang nempel. Nomornya jangan sampai lupa ditulis. Bagi-bagi tugas ada yang warnanya. Ini udah selesai ya? Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai. Bapak amankan dulu hasil kerjanya. Sudah selesai? Di kelompok berapa? Kelompok 2 sudah selesai. Buat ya. Berarti yang tinggal kelompok 3 di udah selesai. Sudah? Tiga sudah. Kelompok 4? Ya. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kan. Nah, jadi setiap kelompok sudah membuat peta pikiran. Setiap raja perjuangannya akan kalian presentasikan nantinya. Nah, anak-anak, dari 4 raja yang kita bahas, ada salah satu raja itu dia berjuang membangun aliran sungai untuk rakyatnya. Raja apa? Raja Purnawarman. Raja Purnawarman, ya, kelompok Raja Purnawarman. Jadi Raja Purnawarman itu membangun sungai Gomati untuk rakyatnya, mengaliri perairan sungai itu hingga tidak terjadinya banjir, tidak terjadi banjir dan sawah-sawah bisa dialiri. Nah, anak-anak, itu kan sungai. Penting nggak sungai bagi kita? Kalau di sekitar kita ada nggak sungai? Di mana? Di depan gang sekolah kita nih kan ada sungai. Nah, sama seperti anak ini. Kalau anak ini dia berdiri di depan sungai, misalnya kan di Bapak ibaratkan sungai. Apa yang dilihatnya? Air. Dia melihat, ada nggak dia melihat bayangan? Ada. Nah, dia melihat bayangan dirinya sendiri itu merupakan salah satu sifat cahaya yang akan kita pelajari. Nah, Bapak ada tebak-tebakan di sini. Tahu nggak? Ini salah satu sumber cahaya apa kira-kira? Matahari. Mengapa bisa jawabnya matahari? Hanya mata bukan hari. Ya, karena ini mata, ini hari. Berarti sudah pernah melihat tebak-tebakan ini kayaknya. Jadi, matahari merupakan salah satu sumber cahaya terbesar yang ada di bumi. Sumber cahaya itu apa lagi? Nih, banyak sekali. Ada apa nih? Lampu, cahaya, ini, api unggun, dan masih banyak lagi. Lampu belajar, lilin, itu merupakan sumber cahaya. Jadi cahaya itu, apa sih sebenarnya cahaya itu anak-anak? Ada yang tahu nggak cahaya?
Ya, itu contohnya, contoh sifatnya. Jadi cahaya itu sesuatu yang memancarkan. Nah, itu kan cahaya tuh, sesuatu yang memancarkan sehingga mata kita dapat melihatnya. Jadi sifat-sifat cahaya itu ada 5, anak-anak. Yang pertama, cahaya apa? Kalau dipantulkan kira-kira menggunakan benda apa? Kaca, ya bagus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Seperti gelas. Cahaya merambat lurus itu dia cahaya seperti kotak tadi kan ya. Cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Jadi anak-anak, cahaya dapat diuraikan itu contohnya seperti pelangi. Pelangi itu merupakan salah satu contoh dari cahaya dapat diuraikan. Kalian pernah main gelembung sabun enggak? Kalau ngelihat gelembung sabunnya itu warna apa dia? Ada kan seperti warna pelangi. Kalian pernah ngelihat kaset enggak? Kaset. Kalau belakang itu kan kayak putih mengkilat gitu. Kalau kalian kasih senter di tempat gelap, dia akan membentuk warna itu namanya cahaya diuraikan. Ya, jadi ya habis hujan ada pelangi itu merupakan cahaya dapat diuraikan. Jadi kalian akan melakukan percobaan. Jadi dari percobaan itu kalian akan menuliskan apa-apa, ya. Jadi ada yang mendapat tugas cahaya dipantulkan, dibiaskan, merambat lurus, dan menembus benda bening. Bapak sudah sediakan alatnya. Nah, untuk ini Bapak berikannya secara acak. Jadi dapatnya tergantung. Itu kan sifat cahaya. Sifat cahaya seperti apa? Nah, keluarkan. Boleh dikeluarkan yang udah dapat. Kalian akan menuliskan hasil pengamatan kalian di dalam lembar kerja peserta didik. Nih, ada yang tulis. Dan yang terakhir, nih. Ya. Nah, coba lakukan percobaannya. Jadi setiap itu, coba perhatikan di sini. Percobaan pertama, lihat dia menggunakan apa? Lilin dihidupkannya. Yang kedua, senter. Yang ketiga, gelas dengan pensil. Ya. Nah, yang keempat yang terakhir, disenterkan. Ya, ada di lembar kerjanya. Coba baca lembar kerjanya di situ ada. Lihat percobaannya di situ ada di lembar kerjanya. Percobaannya. Dilihat di situ. Apa yang dilakukannya? Ya, dikerja sama, dibaca. Ini kan ada 2 bahan ajar. Jadi cari jawabannya di bahan ajar. Ya. Di bahan ajar juga ada soalnya. Ya. Tulis dulu hasil pengamatannya ini apa ya. Kalian lakukan dulu percobaan. Coba. Ada yang melakukan percobaan dengan 2 kaca itu. Nah,
Nah, dituliskan. Kalian kan udah ngaku. Coba gantian. Gantian. Ini lagi cobanya. Nah, coba ya. Nih, apa yang dilihat? Nah, ini kan buka bahan ajarnya di sini. Di bahan ajar kan ada tugasnya nih. Apa? Coba kalau misal satu lubangnya digeser. Coba geser lubangnya. Nah, gesernya jangan banyak-banyak, gesernya sedikit ya. Nah, coba lihat. Kita lihat nggak cahayanya? Nah, ditulis. Kalau apa? Nah, ya. Tulis di sini hasil pengamatannya dulu apa? Menggunakan apa nih? Ingat, setiap kelompok harus berdiskusi. Coba lihat pensilnya, kalau di dalam ini dia lebih apa? Nah, dituliskan. Ya. Nah. Tulis di sini hasil pengamatannya apa? Tulis juga di sini. Sekalian menggunakan apa nih? Pensil dimasukkan apa? Ya. Sama. Nah, ini dicari di sini kan. Bisa kemudiannya di paling akhir. Ya. Paling akhir. Lihat gambarnya, ini kalian disuruh apa? Ini ada disuruhnya. Nah, kalian kan ini apa artinya? Ini kalau memang sudah dimatikan dulu lilinnya. Sudah selesai? Oh. Nah, anak-anak kalau udah selesai diskusi kira-kira waktu apa nih? Presentasi. Jadi presentasi itu kalian akan seperti ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Boleh juga akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, ya. Udah ya, kelompok 1 sudah selesai juga. Yang buka videonya dulu. Kelompok 1. Nah, anak-anak, kita akan mempresentasikan yang namanya peta pikiran terlebih dahulu. Bapak ingin, ya, karena tadi kan kelompok 1 sampai 3 udah milih duluan. Jadi yang maju duluan Bapak minta kelompok 4. Ya, kelompok 4 maju ke depan. Nah, maju ke depan, berbaris di sini. Oke. Berbaris di tengah. Ada yang memegang. Nah, ada yang membacakan. Siapa di sini yang membacakan? Siapa membacakan? Azril. Nah, kelompok 1, 2, dan 3 dengarkan dan boleh bertanya. Silakan Bang Azril. Nyaring-nyaring Bang. Ya. Berjuang membangun armada laut yang kuat. 2. Berani dan pantang menyerah. 3. Dalam prasasti Belanda. 3. Edward menjadi aman, damai dan tenteram. Ya, tapi abang lupa sampaikan kerajaan apa dan rajanya siapa? Kerajaan
Kerajaan Sriwijaya, Raja Balaputra Dewa. Nah, jelas nggak suara Bang Azril ini? Jelas. Nah, jelas kan? Nah, kelompok 1, 2, dan 3 ada nggak yang ingin bertanya? Coba Desti. Apa hanya prasasti Nalanda peninggalannya? Apa cuman prasasti Nalanda katanya? Siapa yang bisa jawab nih? Ya, cuman itu yang diketahui. Di bahan ajarnya cuman itu kah? Ya, berarti cuman satu prasasti dalam kerajaan Raja Balaputra Dewa. Masih ada yang ingin bertanya enggak? Coba, Alif. Apa sikap yang kita bisa contoh dari Raja Balaputra Dewa? Apa sikapnya kira-kira katanya? Yang dapat kita contoh. Baik. Apalagi? Ramah, suka menolong. Nah, itu kan mencintai rakyatnya. Baik sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini hasil peta pikirannya. Bagus nggak? Bagus. Bagus ya. Nah, sekarang kelompok 4 boleh duduk. Selanjutnya Bapak minta kelompok 1 dan 3. Siapa yang mau maju duluan? Nah, kelompok 1 dulu. 4. Kelompok 2, 3, dan 4 perhatikan. Nanti boleh bertanya. Nah, siapa yang baca? Siapa? Fatin. Ya. Lihat ya, barisnya rapi-rapi. Itu dinilai juga ya, kerapian kalian dalam berbaris. Sudah siap kelompok 1? Sudah. Silakan. Baik, tentram, dan sejahtera. Nah, coba ada nggak yang ingin bertanya? Ada nggak? Oh, ada yang ingin bertanya ya. Nah, ini kan kerajaan Kutai, ya kerajaan Kutai, kan? Peninggalan sejarahnya prasasti Nalanda. Sama nggak tadi dengan kelompok 4? Sama. Berarti ada yang salah satu kelompok nih. Kelompok siapa kira-kira yang salah nih? Nah, kelompok 1. Salahnya di mana? Di peninggalan sejarahnya. Berarti peninggalan sejarahnya seharusnya bukan prasasti Nalanda. Karena prasasti Nalanda itu peninggalan sejarah kerajaan apa? Nah, kerajaan Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya. Tapi tidak apa-apa. Ini udah bagus belum tampilan kita? Sudah bagus. Nah, sekarang kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, ini kelompoknya. Selanjutnya, kelompok 2 dan 3. Kan? Siapa yang mau maju dulu? Ya, kelompok 2. Oh, kelompok 3. Bagus. Berarti masih fokus semuanya ini. Nah, maju. Siapa yang membacakannya nih? Nah, iya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kerajaan Tarumanegara, Raja Purnawarman. 1. Raja Purnawarman berani memimpin angkatan laut ke negara untuk memerangi bajak laut. Berani melawan bajak laut demi rakyat. Prestasi Ciaru Eun makmur. Nah, itu presentasi atau peta pikiran dari kelompok 3. Ada nggak yang ingin bertanya? Ya, kelompok 1. Contoh keberanian Apa contoh keberaniannya katanya? berani melawan
Ya, bagus sekali. Berani melawan bajak laut demi rakyat. Masih ada yang ingin bertanya? Apa Firman? Sikap apa yang dapat dicontoh? Berani, baik hati. Dan apa? Imes? Suka menolong. Baik sekali. Kelompok 1 walaupun tadi ada salah ya tentang prasasti, akan tetapi dituntaskannya dengan bertanya. 2 orang langsung bertanya. Jadi bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, belum duduk kembali. Yang terakhir, kelompok 2. Maju ke depan. Nah, siapa yang baca? Alif. Dengarkan yang lainnya. Kami dan nomor 2 akan mempresentasikan dan diskusikan. Ya, baik. Kerajaan Majapahit, Raja Hayam Wuruk 1. Pemberani dan tegas. 2. Membawa kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan. 3. Seperti Candi Tikus dan Candi Jebung. 4. Rakyatnya menjadi damai dan sejahtera. Damai dan sejahtera. Ada enggak yang ingin bertanya? Azril, apa? Apa yang harus kita contoh katanya? Apa? Apanya? Sikap baiknya. Apalagi? Hah? Ya, sikap menciptakan masyarakat yang tentram. Tuh, berarti berjiwa pemimpin. Tuh, sikap Hayam Wuruk. Nah, kelompok 4 ini malu-malu dia. Masih ada nggak yang ingin bertanya? Apa? Fatin? Kehidupan masyarakat yang aman itu seperti apa? Masyarakat yang aman katanya. Seperti apa masyarakat yang aman? Damai. Baik. Berarti tidak ada apa? Tidak ada perperangan. Fatin, kata kelompok 4 tidak ada perperangan, itu damai. Betul nggak? Betul. Betul nggak teman-temannya? Betul. Baik sekali. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 4 boleh duduk. Nah, jadi anak-anak, presentasinya sudah bagus. Kelompok 1 yang paling aktif bertanya ke kelompok lainnya. Ya, jadi baik sekali. Nah, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, di sini Bapak memegang kelompok 1 terlebih dahulu. Jadi kelompok 1 maju ke depan. Bacakan hasil pengamatan percobaannya tadi. Gantian, tadi kalau yang udah baca Fatin, berarti yang baca selanjutnya Kristi. Yang laki-lakinya kok jadi pemalu ini? Padahal laki-lakinya lebih banyak. Ya. Dan kelompok 2, 3, 4 dengarkan. Nah, berarti sifat cahayanya apa? Menembus benda bening. Peralatan yang digunakannya apa-apa? Senter dan gelas. Ada nggak yang ingin bertanya? Coba Alif. Selain gelas, cahaya bisa menembus Menembus apa lagi? Plastik bening. Kertas ya? Tipis, bagus sekali. Masih ada yang ingin bertanya? Azril apa? Mengapa cahaya bisa? Karena tebal ya. Sesuatu gitu. Masih ada yang ingin bertanya? Apa? Cahaya bisa menembus plastik hitam. Bisa nggak menembus plastik hitam? Nggak bisa ya. Jadi cahaya tidak bisa menembus plastik yang berwarna hitam.
Ya, beri tepuk salut ya, tepuk salut. Ini tepuk salut ya. Tepuk salut. 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 Ya, baik sekali. Nih. Selanjutnya Bapak ingin ke kelompok Esti. Ya, yang kelompok 1, 2, dan 3 dengarkan ya. Silakan kelompok Zamil. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sifat cahaya. Cahaya dapat merambat lurus. Kesimpulan. Jika lubang cenderung menggeser, maka lubang tidak terlihat. Nah, berarti cahaya sifatnya apa? Cahaya dapat merambat lurus. Berarti kalian melihat apa di sini di 3 lubang ini? Ini. Nah, ada yang ingin bertanya? Azril apa? Apakah lilin bisa diganti dengan senter? Bisa. Bisa. Mengapa bisa diganti? Karena sama-sama cahaya. Karena sama-sama sumber cahaya. Masih ada nggak yang ingin bertanya? Ya, Rizky Diawan. Apakah boleh kotak diganti dengan triplet? Boleh nggak kira-kira kotak ini kita ganti dengan triplet? Boleh. Asal ada lubang. Boleh, asal lubangnya sejajar juga. Ada lubangnya dan sejajar. Baik sekali. Jawabannya tegas dari kelompok 2 ini. Kita beri tepuk salut dulu. Tepuk salut. 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 Nah, itu gantinya. Selanjutnya kelompok Azril. Siapa yang baca nih? Sipa. Baris yang rapi. Nah, benar-benar. Hasil pengamatan percobaan dapat dihasilkan dengan 2 kaca atau 1 kaca dan 1 senter. Oh iya, baik. Sifat cahaya dapat dipantulkan. Kesimpulan cahaya dapat dipantulkan dengan menggunakan cermin dan 1 senter. Ya, cahaya dapat dipantulkan. Ada nggak yang ingin bertanya? Jamil, apa Jamil? Apa fungsi cermin katanya? Untuk memantulkan cahaya. Apa lagi? Apa bisa menggunakan 2 cermin? Apa bisa menggunakan 2 cermin? Bisa, ya. Kan percobaannya memang menggunakan 2 cermin kali, ya. Desti, apa? Apakah dengan 1 cermin itu cahaya bisa dipantulkan? Bisa. Bisa. Kemana arah cahayanya kira-kira? Bisa ke belakang, bisa ke atas, tergantung posisi cerminnya ya. Jadi baik sekali jawaban dari kelompok 4. Kita beri tepuk salut. Tepuk salut. 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 Ya, baik sekali. Nih. Kelompok terakhir. Kelompok siapa ini? Ini ya, maju ke depan. Ini kelompok yang sering bertanya juga ini. Nah, ini. Sudah? Silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sifat cahaya dikiaskan. Kesimpulan cahaya dapat dikiaskan dengan menggunakan pensil dimasukkan ke dalam gelas bening diisi air. Hasil pengamatan percobaan. Air gelas bening tadi. Ya, baik sekali. Cahaya dapat dibiaskan, katanya percobaan menggunakan pensil dan air di dalam gelas. Ada yang ingin bertanya? Yang belum bertanya siapanya? Coba Pati dulu lah, apa? Apakah isi airnya ada ukurannya? Apa? Ada. boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Ya, biar lebih mudah memperhatikannya. Bagus sekali. Langsung berani menjawab. Ada nggak? Gantian, kelompok ini lagi apa? Apa percobaan pensil dimasukkan ke air? Sifatnya cahaya apa jadinya? Hanya dibiaskan. Dibiaskan.
mau nanya bentuk pensilnya gak di dalam? Bentuk pensilnya di dalam air katanya apa? Pensilnya seperti patah. Masih ada yang ingin bertanya? Coba Firman dulu apa? Apakah percobaan hanya bisa menggunakan pensil? Apa cuma bisa pakai pensil katanya? Tidak, bisa menggunakan stiker, lidi. Ya, baik sekali. Nah, Bapak, masih ada yang bertanya nggak? Masih ada kan? Awan, ya apa? Apa bisa pensil ganti dengan pulpen? Bisa nggak? Bisa, ya sama ya mirip. Udah habis pertanyaannya. Bapak yang mau nanya, kalau pensilnya di dalam gelas dengan di dalam air dengan di luar air, mana yang lebih besar? Di dalam air. Ya, di dalam air. Bagus sekali, percobaannya sudah mantap. Kita beri tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. 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 Kelompok 3, mukanya jangan segan, senyum. Udah bisa berhasil menjawab soalnya. Dah, boleh duduk kembali. Ya, baik sekali ya. Nah, jadi anak-anak kita tadi kan sudah melakukan presentasi. Yang pertama kita presentasi tentang apa? Kita belajar tentang berapa raja? 4 raja. Jadi yang pertama raja apa? Purnawarman, Bulan Warman, Ayam, dan yang terakhir Bala Putra Dewa. Jadi ada 4 raja yang udah kalian presentasikan. Terus kita belajar 4 sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama apa? Dipantulkan, dihiaskan, merata lurus, menembus. Jadi bagus sekali, percobaan kalian pun sudah bagus. Ya, jadi keterkaitan cahaya. Jadi kita dapat melihat suatu benda itu karena cahaya memantulkan di mata kita. Kelompok 3, coba perhatikan di sini. Tadi sifat cahaya ada 5 ya. Yang pertama kan yang Bapak kasih contoh. Bapak punya lagu. Lagunya Bapak kasih contoh dulu. Yang pertama gini. Dengarkan ya. Cahaya-cahaya punya 5 sifat. Dapat diuraikan, dapat dibiaskan, menembus benda bening dan merambat lurus. Cahaya-cahaya dapat dipantulkan. Kira-kira pakai lirik lagu apa? Nah, bisa nggak kalian menyanyikan ini? Bisa. Sekarang kita coba nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Cahaya punya berapa sifat? Ingat ya lagu ini? Punya berapa sifat cahaya? 5 sifat. Nah, ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Jamil, apa? Kita belajar tentang apa? Tentang cahaya dan ide Peta? pikiran. Pikiran. Tentang raja. Apa lagi? Tentang sikap lawan. Jadi baik sekali kita sudah belajar tentang raja, menemukan informasi, sikap kepahlawanannya, kita melakukan praktek peta pikiran, dan kita melakukan percobaan. Nah, Bapak ingin bertanya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Kalau kelompok 1 yang paling menyenangkan apa? Presentasi. Yang membahas raja nih. Peta pikiran. Kalau percobaan. Berdiskusi ya macam-macam rupanya, jawabannya macam-macam. Baik sekali. Nah, yang sulit kalian pahami materi apa kira-kira? Tentang raja ya, karena itu kan sejarah. Kalau itu kan kalian bisa praktik langsung. Baik sekali. Jadi anak-anak, kalau tadi kalian berdiskusi, selanjutnya kalian akan mengerjakan yang namanya soal evaluasi. Soal evaluasi itu dikerjakan sendiri, tidak boleh
Ya, kerjakan sendiri sendiri. Ya. Tinggal sedikit lagi. Hah? Jangan nyontek ya, tulis namanya dulu. Ya, ada 6 soal ya. Ingat, kerjakannya masing-masing, tidak boleh mencontek. Ya, dikosongkan aja. Kalau lupa nomor absennya dikosongkan aja. Yang penting jangan lupa disilang. Ya, kerjakan, jangan nyontek, jangan ngelirik ke kanan ke kiri, percaya diri. Udah, cepatnya email dibaca nih. Anissa tak boleh ngeliat. Ya, udah. Ini pertanyaannya mudah-mudah gak? Mudah. Tapi ada yang susah. Tapi ada yang susah. Udah selesai? Nomor? Ya, nanti dikasih tahu. Susah, tapi cepat mengerjakannya nih. Udah? Ada yang susah. Namanya udah ditulis semua kak? Gak apa-apa, jangan buru-buru, masih ada waktunya. Sudah selesai. Oh, ini masih belum. Ini udah selesai? Udah? Ya, masih tinggal 3 orang ya. Nah, enggak apa-apa, jangan buru-buru. Ini kan pelajarannya ada nggak kaitannya soal-soal ini dengan pelajaran yang kita pelajari? Ada. Seperti yang kaca orang yang kaca. Nah, kan 6 soal. Nomor yang susah nomor berapa? Nomor 4. Kalau 4 itu kira-kira cahaya merambat apa nih? Lurus, karena bisa menembus celah-celah hutan. Kalau yang ke-6, dia mah seolah-olah kolamnya itu nggak dalam, padahal dalam. Berarti kan kayak dibelokkan cahayanya. Berarti cahaya dapat diapakan? Dibiaskan. Nah, ada nggak yang betul? Ya, banyak ya yang betul ya. Baik sekali. Nah, jadi anak-anak, itu soal yang udah kalian kerjakan berdasarkan hasil pembelajaran kita. Jadi Bapak harapkan nanti kalian pulang ke rumah pelajari pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran selanjutnya itu tentang penerapan sila Pancasila nomor 4. Selain itu pelajari tentang tangga nada. Nah, itu berkaitan dengan seni budaya dan prakarya. Jadi, Bapak minta mana rapinya? Sudah posisi rapi semua? Nah, Bapak ingin ketua kelas memimpin doa.
sampai lupa, bedakan doa pulang dan doa belajar. Sekarang Bapak minta kemaskan bukunya terlebih dahulu. Sudah? Bapak siap yang mana yang rapi ini? Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita, alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.